Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang agung, kudus, dan mulia, Tuhan Allah kami yang hidup. Kami bersyukur untuk pagi hari ini kembali kami ada. Semua adalah anugerah-Mu dan kami percaya Tuhan punya rencana yang baik buat kami. Saat ini kembali kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan supaya kami mengerti dan sungguh-sungguh taat melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Injil Matius pasal 7 ayat 21-23. Tertulis demikian, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan." Saudara yang dikasihi Tuhan, Dietrich Bonhoeffer, seorang pendeta Lutheran dari Jerman yang anti terhadap Nazi, pernah mengatakan, "Faith without work is not faith at all, but a simple lack of obedience to God." Iman tanpa perbuatan bukanlah iman sama sekali, melainkan suatu bentuk ketidaktaatan kepada Tuhan. Tidaklah sinkron kalau kita mengaku percaya, mengaku beriman, tapi perbuatan kita menunjukkan hal yang berbeda. Pengakuan iman pasti akan bekerja sama dengan tindakan sedemikian rupa, sehingga tindakan kita akan bersesuaian dengan iman kita. Matius 7 ayat 21-23 ini perlu sungguh-sungguh menjadi perhatian kita semua, karena ayat-ayat ini mengingatkan kita bahwa pengakuan terhadap Tuhan Yesus Kristus tidaklah cukup untuk memastikan kita masuk ke dalam kerajaan sorga. Tuhan menekankan di sini bahwa bukan setiap orang yang berseru kepadanya sebagai Tuhan akan masuk ke dalam kerajaannya, tapi hanya mereka yang melakukan kehendak Bapa yang di sorga. Iman yang sejati bukan hanya soal kata-kata atau tindakan tertentu, tapi merupakan kesetiaan dan ketaatan pada firman Tuhan yang termanifestasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus menegaskan bahwa pada hari penghakiman akan banyak orang datang kepadanya dengan berbagai klaim, bisa bernubuat, telah melayani, mengusir setan, melakukan banyak mujizat demi nama Tuhan, dan itu dijadikan alasan pembenaran untuk bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Tapi ternyata saudara, sangat disayangkan karena rupanya orang-orang yang mengaku-ngaku demikian bukan sungguh-sungguh pelaku-pelaku firman Tuhan. Tuhan mencari orang-orang yang sungguh-sungguh beriman, baik dalam perkataan dan perbuatan. Bukan hanya sekedar kata-kata tanpa perbuatan, tapi sungguh-sungguh imannya itu lahir dari dalam hati dan terpancar lewat perkataan dan perbuatan yang berkenan kepada Tuhan. Pertanyaan yang perlu kita jawab secara pribadi, apakah kita telah hidup sesuai dengan kehendak firman Tuhan? Ataukah saat ini kita sedang berada di luar dari kehendak firman Tuhan? Ketaatan yang sejati kepada Tuhan bukanlah sekedar aktivitas rohani yang nampak dari luar, tapi merupakan suatu transformasi hati dan ketaatan yang sungguh dalam hidup kita sehari-hari. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran di ayat ini, kita mengerti bahwa bukan status kita yang membuat kita selamat. Mungkin kita berstatus sebagai pendeta, pelayan Tuhan, pemimpin pujian, penginjil, penatua, majelis dan sebagainya.
Dan mungkin kita punya banyak prestasi dalam pelayanan, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, bernubuat, berbahasa roh, dan berbagai hal luar biasa lainnya. Perlu kita sadari bahwa semua itu bukanlah hal-hal yang membuat kita selamat. Kita diselamatkan karena anugerah Tuhan melalui iman kita yang sungguh kepadanya. Itu sebabnya saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita supaya kita tidak ditolak, tapi kita diterima masuk dalam kerajaan surga. Karena kita menjadi orang-orang yang beriman sungguh, yaitu orang yang mengaku percaya, yang menerima Tuhan Yesus Kristus dalam hidup kita, dan juga yang melakukan kehendak firman-Nya dalam keseharian kita. Roh Kudus akan menolong saudara dan saya, sehingga kita hidup selaras dengan kehendak Tuhan, dan kita tidak ditolak, tapi kita diterima masuk dalam kemuliaan-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Bapa untuk firman-Mu yang sudah mengingatkan kami semua, untuk kami hidup sungguh-sungguh benar di hadapan-Mu. Bukan hanya mengaku-ngaku sebagai orang percaya, bukan hanya punya identitas KTP yang menunjukkan iman kami, tapi kami sungguh-sungguh beriman dalam hati, pikiran, dan perbuatan kami. Tolong kami untuk mengerti akan kehendak-Mu. Engkau melihat bukan hal yang nampak dari luar, bukan yang lahiriah, yang kelihatannya kami hebat melayani Tuhan. Tapi Engkau Tuhan melihat sampai kedalaman hati kami. Engkau tahu apa yang kami lakukan, apa yang kami pikirkan. Engkau mendengar apa yang kami perkatakan. Karena itu tolong kami, mampukan kami Tuhan untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu, agar kami selalu setia melakukan perintah-Mu, setia dalam iman kami sampai akhir, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman, dan kami tidak akan ditolak untuk masuk ke dalam kerajaan sorga yang kekal. Tolong kami semua Tuhan, mampukan kami ya Roh Kudus untuk berjalan dalam kebenaran-Mu. Berkati kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami sehingga apa yang kami lakukan senantiasa berkenan kepada Tuhan. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit dan dalam pergumulan, agar tangan Tuhan menjamah, melawat, menyembuhkan yang sakit, menyempurnakan setiap tubuh yang terganggu, yang lemah, yang tidak berdaya. Kuasa darah-Mu menyempurnakan dan memulihkan tubuh kami. Dan kami berdoa bagi yang sedang dalam pergumulan masalah, biarlah tangan Tuhan melawat dan memberikan jalan keluar yang ajaib. Mujizat-Mu yang heran dinyatakan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk selalu hidup dalam kebenaran-Nya. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.